ya putri 3 dan apalagi Bu? 24 tahun dikasih perpanjangan usia pernikahan dan pertambahan usia masing-masing, kan artinya mesti ada misi jiwanya ya, dikasih hidup tuh mau ngapain gitu loh. Di situasi yang seperti saat ini akhirnya kami lebih menghargai kehidupan karena kita nggak pernah tahu kapan kita digenapkan rezekinya untuk dipanggil pulang ke kampung ilahi gitu loh. Jadi selagi masih ada kesempatan buat hidup, maka gunakan untuk ya ada manfaatnya lah hidupnya buat orang lain. Kalau masih dikasih kesempatan menjadi suami istri sama sang pencipta, ya artinya tahu apa yang mesti kami berdua lakukan untuk 3 anak kami. Apakah kami nanti akan punya cucu, punya kesempatan melihat cucu? Nggak tahu. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang dibekalkan ke 3 anak perempuan kami yang akan jadi calon ibu, semoga bisa diteruskan ketika mereka menjadi seorang ibu. Itu yang paling penting untuk pernikahan 24 tahun. Menjaga keharmonisannya gimana sih Mbak? Menjaga keharmonisannya adalah selalu berdebat. Jangan berhenti berargumentasi Setiap hari. setiap detik. Karena apa? Bahaya loh kalau akhirnya diem-dieman, iya kan? Kelihatannya sih sama tetangga ini awet nih karena nggak ada piring pecah gitu loh. Tetapi ternyata sebenarnya diem-dieman itu komunikasinya udah nggak jalan. Jadi apapun yang dirasa baik kecil maupun gede ya mesti disampaikan. Gilang menyampaikan ke saya, begitu juga sebaliknya. Dan kami juga mendidik anak-anak untuk menyampaikan sesuatu yang mereka nggak suka kepada ibu dan bapaknya. Maka memang terkesan anak-anak jadi berani vokal, bahasa lain yang ngelawan ya gitu loh. Akan tetapi buat kami lebih baik mereka mengatakan sesuatu daripada mereka nggak setuju diam-diam di belakang kami melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan nilai-nilai didikan kami. Itu lebih bahaya. Nah jadi menjaga keharmonisan keluarga kan bukan hanya suami istri ya, tapi orang tua ke anak-anak adalah berantem. Siapa sih yang sering mengalah? Kenapa? Alasannya apa? Pengalah. bukan pengalah dong, lebih sabar, Damai. Saya hatinya sejuk, damai. Iya. Berkesenian harus damai selalu. Mungkin apa sih yang bikin Mbak Sanes kesel, kayak naruh anduk di kasur kah atau Banyak. apakah? Kalau udah 24 tahun menikah, mungkin kalau mau diinventarisasi kekesalan udah berapa jilid nih bukunya. Bahkan ada yang cetak ulang gitu ya, karena melakukan hal yang sama. Gitu loh. Begitu juga sebaliknya, daftar kekesalan Gilang terhadap kejelekan saya itu banyak banget gitu. Akan tetapi pada usia 53 dan Gilang 62 usia kami sekarang, oh iya jangan nyebut umur tapi kita tua Pak gitu loh. Apa yang mau diharapkan gitu loh, maksudnya apa yang mau diharapkan, mau berantem untuk hal-hal yang kecil jadi gede atau mau masalah gede dikecilin, yang kecil nggak usah ada gitu loh. Jadi pada akhirnya karena saya juga bukan tipe yang pengen mencari pengganti ya, karena kan saya paling males memulai hal yang baru. Jadi mendingan yang udah ada aja gitu loh, ngenakin yang udah ada gitu loh. Saya juga kalau misalnya anak-anak ditanya gitu, mungkin nggak kalau bubu ketemu orang baru, nggak mungkin, marah-marahin tuh orang pasti gitu loh. Mana ada yang tahan sama ibu kecuali bapak katanya gitu. Jadi ya mungkin salah satunya adalah ayo kita enakin yang nggak enak, seperti itu. Di samping itu juga kan, Bunda juga kemarin menemui hari ulang tahunnya di tanggal 1 September. Nah, Iya. itu seperti apa doa-doa untuk di usia yang baru? Nah ini menarik ya, karena Gilang itu sangat minim ide. Jadi dia tidak melakukan hal yang menghangatkan hati setiap ulang tahun. Ide dalam hal itu. Ide dalam hal ini, ya. Jadi kalau misalnya beli kadonya pasti salah. Dia tahu bahwa saya benar. iya. Man, Dia tahu bahwa saya nggak suka bunga, jadi dia udah bingung kan, nggak bisa kasih bunga. Kalau
baunya salah begitu, jadi udah Tapi salah. iya. Nah jadi seperti itu, akhirnya Gilang bingung mau ngapain gitu loh. Nah akhirnya selalu di setiap ulang tahun dia akan nanya, kamu mau dikasih apa gitu loh, supaya nggak salah. 53 tahun udah nggak mau dikasih apa-apa kali ya gitu loh. Jadi udah bukan materi lagi, buat apa gitu loh. Karena kayaknya udahlah. Jadi kemarin itu Makan aja. Iya, Makan. anak kami 3 yang merantau, si sulung sama bungsu. Jadi makan bertiga sama si tengah gitu loh. Makan, kemudian berobat. Kan 53 sama 62 ya, Beb. Iya. Jadi di hari ulang tahun tusuk jarum karena ngilu, badannya ngilu. Jadi kalau ditanya apa hal yang menarik merayakan ulang tahun tusuk jarum, karena dua-duanya ada ngilu-ngilu. Yang satu di kaki, yang satu di tangan. Jadi ya Menjaga kesehatan. ulang tahun yang sempurna, menjaga kesehatan. Tapi sebaliknya kalau Gilang yang ulang tahun apa? Oh. Dikasih, minta kado atau minta apa? Kadonya nggak pernah salah. Karena saya bilang nggak salah. Mungkin karena satu Bener nggak? Gilang tidak pernah mencerca apa yang saya kasih. Yang kedua memang mungkin kalau misalnya ngasih ya mesti sesuai dengan kebutuhan kan, jadi kepake seperti itu. Lepas dari soal Gilang emang nggak pernah minta apa-apa juga, kalau ulang tahun nggak pernah minta apa-apa. Bapak mau apa? Nggak usah lah, udah ada semua. Nah gitu. Nah itu kan lebih susah ya. Jadi akhirnya mesti lihat aja. Misalnya tasnya udah hancur ya beli tas. Stick drumnya udah habis, ya udah pesennya stick drum. Gitu loh. Jadi sesuai kebutuhan aja supaya kepake. Kami berusaha untuk sekarang semuanya adalah buat anak-anak deh, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga yang diutamakan buat anak-anak. Jadi kalau misalnya Gilang ngasih sesuatu sama saya bilang gini, Pak udah Pak, stop, nggak usah ngasih apa-apa, mendingan uangnya buat anak-anak, nih anak-anak lebih butuh. Nah seperti itu. Bu, mungkin bicara soal Anda kan salah satu sekarang sedang bekerja di luar negeri, mungkin untuk komunikasi atau untuk kegiatannya seperti apa? Sebetulnya yang merantau ada 2. Ya, yang sulung karena tahun lalu dia sudah wisuda dan saat ini sudah bekerja di Kanada. Belajar bekerja. Yang kedua adalah baru wisuda sarjana kedokteran hewan dari IPB yang sekarang lagi koas supaya dapat izin praktek. Habis itu mungkin dia akan merantau untuk ngambil S2-nya. Kemudian yang bungsu insya Allah tahun depan wisuda. Dia merantau. Jadi bukan berarti kepada anak yang merantau saya mesti cerdik untuk menjaga komunikasi. Bahkan yang nggak merantau sendiri kan itu udah sibuk ya. Koas itu bisa nginep di rumah sakit gitu loh. Jadi adalah bagaimana menggunakan Gilang untuk menerjemahkan kebutuhan saya. Kalau misalnya mereka kurang bisa menerima ucapan saya. Jadi emang komunikasi mesti berdua. Ya memang kalau seandainya ada sesuatu hal yang anak-anak kami hanya bisa melontarkan sama saya, udah lontarkan aja sama saya. Karena kadang-kadang mungkin takut sama ibunya menjadi lebih ribut. Atau mungkin sebaliknya suka kejadian gitu. Nah, kok bapak begitu? Pasti bilangnya sih. Jadi kadang-kadang ya sekarang di grup telepon juga ada yang bapak. Ibu enggak? Udah aku hapus. Oh kamu hapus ya? Kalau yang ibu hapus ya? Yang bapak ada. Iya. Kadang-kadang ya mereka suka mengutarakan kesah yang kira-kira soal apapun lah. Dan jarak kadang-kadang saya suka nelfon jam 3 subuh karena sekarang mereka kan Beda jam. Kadang-kadang moodnya harus saya samakan. Itu kan beda kan? Antara mereka lagi siang, hai gimana? Kalau kita jawabnya nanti itu udah beda. Walaupun kalau saya sedang mengutarakan, gimana di sana lagi ngantuk, ya nggak apa-apa.
namanya juga orang tua untuk menyeimbangkan Iya betul. moodnya harus saya Banyak samakan. Banyak ngalah untuk ada kesamaan. Mungkin sebagai orang tua kekhawatiran yang biasa dialami karena anak-anak kadang merantau dan di luar negeri jauh, itu seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa? Yang paling ditakutkan kalau saya nggak tahu bilang ya, saya tuh paling takut kalau anak saya itu attitude-nya nggak punya adab, itu paling takut gitu loh. Seperti yang saya bilang kan, orang tua kami punya kami, tentu beda fasilitas dan kondisinya ketika mereka dilahirkan dari pasangan ini kan. Mereka banyak kemudahan, mereka banyak kesempatan, maka otomatis akan berpengaruh dengan attitude-nya mereka, sikapnya mereka. Jadi yang saya takutin adalah kalau misalnya mereka minim empati, itu yang paling ditakutin. Jadi selalu ditekankan adalah nolong orang ya, apapun nolong orang gitu, itu paling penting gitu loh. Karena pinter tuh gampang, yang susah adalah hati yang baik ya. Nah, Kak, yang menyelamatkan mereka, apalagi yang merantau ini kan 2 anak ini dan 1 akan menyusul merantau adalah menjaga hati yang baik, luruskan niat, bersihkan hati. Ternyata yang menyelamatkan anak rantau itu kan, walaupun susah uang, namanya juga anak rantau, pasti kan beda dengan uang di rumah, makanan di rumah. Nah, ternyata kalau hatinya baik, ya rezekinya selalu ada aja yang nolong. Jadi sebagai orang tua alasan apa sih yang membuat melepas anak-anak untuk tiga-tiganya nih merantau semua nih luar negeri? Mereka merantau bukan pilihan kami. Jadi itu pilihan sendiri karena itu adalah kemewahan yang mereka bisa dapat. Jadi saya bilang sama anak-anak bahwa kemewahan sebagai anaknya Gilang dan Syahnas boleh menentukan jalan hidupnya tanpa ditentukan oleh kami. Nggak ada tuh kami menyuruh bahwa yang pertama untuk jadi atlet softball, kemudian belajar tentang bisnis, itu nggak ada gitu loh. Yang kedua jadi dokter hewan, mana tuh ada cerita dokter hewan di keluarga besar kami berdua. Itu keputusannya sendiri sesudah dia jadi atlet berkuda. Yang ketiga adalah dia memutuskan untuk sekolah film di Burbank di LA gitu. Dengan situasi politik seperti ini gitu loh, maksudnya di sananya gitu loh kan, itu juga mencekam gitu loh buat kami bahwa ternyata kan terbukti anak itu nggak bisa pulang ke Indonesia, karena kalau pulang ke Indonesia bisa jadi sama imigrasi nggak boleh masuk lagi, bisa nggak selesai sekolahnya kan. Jadi dia mesti menahan diri 2 tahun lebih, hampir 3 tahun nggak pulang, ya resiko gitu loh. Jadi semua keputusan yang mereka pilih sendiri ya mesti satu paket dengan resikonya, nggak boleh cengeng.